السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجزي المحسنين ويحب الشاكرين ولا يضيع عمل المصلحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام من اقتدى وقدوة من اهتدى. صلى عليه الله ثم سلم ما جال في فلك الدنا آمين. والآل والصحب الكرام وكل من تبع الرسول مبلغا وأمينا. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Para jamaah Masjid As-Samad rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wal minnah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bermajelis ilmu, mempelajari sedikit demi sedikit agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hal ini sesuatu yang patut kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat ini kepada semua orang. Hanya saja nikmat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tertentu. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema sebagaimana yang sudah disampaikan. Tauhid adalah apa judulnya? Apa? Iya, kan lupa ya. Tauhid merupakan sumber keamanan dan petunjuk. Jadi ini tema kita pada pagi hari ini. Tauhid merupakan sumber keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya tauhid itu merupakan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid merupakan memurnikan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah yang bersifat zahir ataupun ibadah yang bersifat batin. Baik itu ibadah yang bersifat zahir seperti salat, berdoa dan lain sebagainya, ataupun ibadah yang bersifat batin seperti cinta, benci, tawakal, roja dan seterusnya. Jadi yang namanya tauhid adalah memurnikan segala bentuk peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya tauhid terbagi menjadi berapa? Ya? Terbagi menjadi dua. Sahih? Dua. Dahulu para ulama terdahulu membagi tauhid menjadi dua. Yang pertama adalah tauhidun fil ma'rifati wal itsbat. Yang pertama adalah tauhidun fil ma'rifati wal itsbat. Yang kedua
tauhidun fil iradati wal qasd atau wat talab. Tauhidun fil iradati wat talab. Baru pertama kali dengar ya? Ini ada apa tulis kan? Ada spidol enggak? Ada. Ini banyak kabelnya. Jadi panjang nih. Yang pertama adalah mana tadi? Tauhid dibagi menjadi tauhid. Bisa baca kan? Tauhid dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tauhidun fil ma'rifati wal isbat. Yang kedua tauhidun fil iradati wal qasdi. Yang pertama adalah tauhidun fil ma'rifati wal isbat. Yang kedua tauhidun fil iradati wal qasdi. Yang pertama tauhidun fil ma'rifati wal isbat. Yang kedua tauhidun fil iradati wal qasdi. Yang pertama tauhidun fil ma'rifati wal isbat, tauhid yang sifatnya pengenalan dan penetapan. Tauhid yang sifatnya pengenalan dan penetapan. Yang kedua tauhidun fil iradati wal qasdi. Yang kedua tauhid yang sifatnya keinginan dan tuntutan, atau disebut juga dengan at-talab di sini. Nah, yang membagi tauhid jadi dua siapa? Hah? Siapa yang membagi tauhid jadi dua? Yang membagi tauhid menjadi dua adalah Ibnul Qayyim. Jadi bukan Ani yang bagi ya. Jadi kalau pernah dengar nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau yang pertama kali membagi tauhid menjadi dua. Yang pertama adalah tauhidun fil ma'rifati wal isbat. Yang kedua tauhidun fil iradati wal qasdi atau wat talabi. Tauhid yang sifatnya tuntutan. Nah, kalau yang pertama tauhid yang sifatnya pengenalan dan penetapan. Ini jelas. Oleh karena itu, tauhid yang pertama ini mengandung dua tauhid. Yang pertama tauhid ar-rububiyah. Ar-rububiyah. Yang kedua apa yang kedua? Pengenalan dan penetapan, berarti asma wa sifat.
Adapun yang kedua ini dikenal juga dengan tauhid uluhiyah. Karena yang dituntut itu kan ibadah kan? Iya. Tauhidul uluhiyah. Nanti juga dikenal juga dengan tauhid al-ilahiyah. Atau dikenal juga dengan tauhid al-ibadah. Ini penamaan-penamaan. Nah, yang pertama dikenal juga dengan tauhid ilmi. Yang kedua dikenal juga dengan tauhid amali. Dan pembagian tauhid menjadi dua itu lebih utama ketimbang dibagi menjadi tiga, ya. Makanya ulama-ulama terdahulu, ya, itu membagi tauhid menjadi dua, ya. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama apa itu? Tauhidun fil ma'rifati wal itsbat. Tauhid fil ma'rifati, pada atau yang sifatnya ma'rifah, pengenalan. Mengenal Allah, ya. Mengenal sifat-sifat Allah, ya. Mengenal nama-nama Allah, ya. Kemudian wal itsbat, dan penetapan, menetapkan nama-nama Allah, menetapkan bahwasanya Allah itu benar-benar ada, ya. Al-Imam Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Majid, beliau mengatakan, qala al-'allamatu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wa amma at-tauhidul ladzi da'at ilaihi ar-rusulu wa nazalat bihi al-kutubu fahuwa naw'an. Adapun tauhid yang didakwahkan oleh para rasul dan yang merupakan tujuan dari penurunan kitab-kitab Al-Quran, kemudian kitab-kitab terdahulu juga, itu ada dua. Yang pertama tauhidun fil ma'rifati wal itsbat. Yang kedua wa tauhidun fil talabi wal qasdi. Kita tulis tadi dengan tauhidun fil iradati wal qasdi atau wal talab. Yang pertama adalah tauhid yang kaitannya dengan pengenalan dan penetapan. Yang kedua tauhid yang kaitannya dengan tuntutan, ya, tuntutan dan tujuan. Nah, kemudian beliau menjelaskan fal awwalu, adapun yang pertama berarti nomor 1, ya. Adapun yang pertama beliau mengatakan huwa itsbatu haqiqati dzatir rabbi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi wa takallumihi bi kutubihi wa taklimihi liman syaa min ibadihi wa itsbati umumi qada'ihi wa qadarihi wa hikamihi. Kata beliau, adapun tauhid yang pertama itu adalah penetapan tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Penetapan tentang zat Allah, sifat Allah, penetapan tentang zat Allah. Yang kedua tentang sifat Allah. Yang ketiga perbuatan Allah. Yang keempat nama-nama Allah. Yang kelima kan nanti bisa ditonton lagi di channel As-Somad. Oke. Yang pertama penetapan yang berkaitan dengan zat Allah. Yang kedua sifat Allah. Yang
Ketiga, perbuatan Allah. Yang ke berapa? 4, nama-nama Allah. Yang kelima, berbicaranya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kitab-kitabnya. Yang keenam, berbicaranya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya yang ia kehendaki. Berbicaranya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya yang ia kehendaki, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketujuh, apa yang ketujuh? Tadi ke-6 ya. Ini kalau lambat suka lupa nomor, makanya cepat-cepat. Yang ketujuh, menetapkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikenal dengan qada dan qadar. Yang kedelapan, menetapkan kekuasaan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini yang dikenal dengan tauhidun fil ma'rifati wal isbat. Ya. Makanya tauhid yang sifatnya pengenalan dan penetapan ini mengandung dua tauhid. Yang pertama, tauhidur rububiyah, itu menetapkan apa? Menetapkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat. Ini tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhidul asma'i was sifat, menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa, nanti dipelajari lebih dalam lagi, tanpa ta'til, tanpa tamthil, tanpa takyif, dan tanpa tahrif. Itu nanti dipelajari insyaallah ta'ala. Kata beliau, وَقَدْ أَفْصَحَ الْقُرْآنُ عَنْ هَذَا النَّوْعِ جِدَّ الْإِفْصَاحِ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Al-Quran telah menjelaskan bagian yang pertama ini, tauhidun fil ma'rifati wal isbat, atau tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ini telah diterangkan dalam Al-Quran jiddal ifsah, dengan sangat terang. Kalau orang baca Al-Quran, banyak sekali disebutkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, pengenalan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca surat Al-Fatihah umpama, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Itu pengenalan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata beliau, wa qad afsaha al-Qur'anu an hadzal naw'i jiddal ifsah. Al-Quran telah menjelaskan bagian yang pertama ini dengan sejelas-jelasnya. Kalau orang baca Al-Quran dengan memahami maknanya, dia akan memahami bahwasanya Al-Quran itu mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tauhid, Kemudian kata beliau, kama fi awwali suratil Hadid, sebagaimana terdapat di awal-awal surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid apa awalnya? Nah, terus nah, coba ada yang bawa Al-Quran? Enggak bawa Al-Quran, udah hafal semua ya. Surat Al-Hadid, coba dibuka. Banyak nih surat Al-Hadid. Wa surati Thaha, dan di awal-awal surat Thaha. Ya, wa akhiril hasyr. Begitu pula di akhir-akhir surat
Al-Hasyr yang sering dibaca sama imam. Wa awwali tanzilis sajdah, dan awal-awal Alif Lam Mim sajdah. Wa awwali Ali Imran, dan di awal-awal Ali Imran itu semua. Wa suratil Ikhlasi bikamaliha, dan semua ayat dalam surat Al-Ikhlas. Apa surat Al-Ikhlas itu? Qul huwallahu ahad, tentang Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tentang siapa ini? Tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tauhidun fil ma'rifati wal itsbat. Kata beliau, an-naw'u tsani, adapun yang kedua, berarti yang kedua adalah tauhidun fil iradati wal qasdi wat talabi. Kata beliau, adapun yang kedua, ma tadammanathu suratu qul ya ayyuhal kafirun wa qawluhu ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Wa awwalu surati tanzilil kitabi wa akhiruha wa awwalu surati Yunus wa wasatuha wa akhiruha wa awwalu suratil A'raf wa akhiruha wa jumlatu suratil An'ami wa ghalibu suwaril Qur'an. Kata beliau, adapun yang kedua yaitu tauhid yang sifatnya adalah tuntutan, itu maksudnya adalah ya ibadah itu sendiri. Inilah kandungan dari qul ya ayyuhal kafirun, yaitu kita meyakini akan kebatilan agama-agama selain agama Islam, dan kita nggak mau beribadah kecuali dengan agama Islam. Yang kedua inilah kandungan dari la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini disebutkan dalam banyak Al-Qur'an, dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah awal-awal surat Tanzilul Kitab dan akhirnya juga. Di awal surat Yunus, di pertengahannya dan di akhirnya. Kemudian di awal surat Al-A'raf dan di akhir surat Al-A'raf, dan beberapa surat dalam surat Al-An'am, dan semua Al-Qur'an itu isinya tauhid. Semua Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu isinya tauhid. Dari awal sampai akhir isinya adalah tauhid. Kalau enggak tauhidun fil ma'rifati wal itsbat, maka isinya adalah tauhidun fil iradati wal qasdi. Maka kata beliau di sini, bal kullu suratin fil Qur'ani fahiya mutadamminatun li naw'i tauhid syahidatun bihi da'iyatun ilaihi. Bahkan semua surat dalam Al-Qur'an itu mengandung kedua tauhid ini. Syahidatun bihi, menjadi saksi atasnya, da'iyatun ilaihi, dan menyeru orang untuk memahaminya. Ya, jadi mau bilang tauhid jadi dua, mau bilang tauhid jadi tiga, no problem, kata orang Inggris ya. Gak jadi masalah. Yang penting memahami kandungannya. Ya, jangan sampai malah karena kita nggak paham, kita malah mengingkari tauhid. Kata siapa tauhid jadi tiga? Mas nggak ngaji gitu. Kalau ngaji kan paham. Soalnya kalau nggak ngaji paham nggak? Dia nggak paham. Ya, makanya kalau orang mengingkari sesuatu, ya harus jelas kenapa mengingkari. Jangan sampai orang itu mengingkari sesuatu tapi dia nggak paham apa yang dia ingkari. Sampai banyak yang tidak teriak, siapa yang mau kita jadi tiga? Yang ngaji makanya biar paham gitu. Kalau nggak ngaji kan nggak bisa. Ya. Jadi ini isi Al-Quran. Ya. Nah, tauhid yang kedua ini dikenal dengan tauhid uluhiyah, dikenal juga dengan tauhid ilahiyah, dikenal juga dengan tauhid ibadah. Ya. Karena isinya ibadah. Jadi cara mentauhidkan Allah itu ya dengan ibadah. Jadi inilah yang dimaksud dengan tauhid secara umum ya. Kalau mau memahami secara mendalam, memang semestinya tauhid dipahami secara mendalam, ya harus dipelajari runtut dari kitab yang paling dasar dan terus
sampai kitab yang besar. Dahulu Ustaz Yazid hafizahullah taala, Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala di beberapa tahun yang lalu beliau menyebutkan kalau orang mau memahami tauhid ya harus ngaji kitab-kitab dari dasar. Di antara yang beliau sebutkan itu adalah kitab Thalathatul Usul. Kemudian beliau juga menyebutkan Al-Qawaidul Arba'. Beliau juga menyebutkan Kasyfus Syubhat. Beliau juga menyebutkan kitab Tauhid, dan beliau menyebutkan yang paling tinggi adalah kitab ini. Yang ini pegang. Kitab apa ini? Kitab batik ya. Ini kitab Fathul Majid, syarah dari kitab Tauhid. Ini kalau orang mau memahami, termasuk beliau sebutkan juga adalah kalau sudah kalau sudah selesai kitab-kitab ini kata beliau, silakan belajar kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kalau sudah selesai kitab-kitab ini dipelajari, insyaallah pemahaman tentang tauhid itu bagus. Jadi ada berapa kitab tadi? Ini minimal ya. Sementara kitab itu banyak. Ya. Yang pertama Thalathatul Usul. Thalathatul Usul. Pernah dikaji di sini kan ya? Sudah tamat ya? Oh, belum. Ini kira sudah. Thalathatul Usul wa adillatuha. Kemudian yang kedua Al-Qawaidul Arba'. Al-Qawaidu Al-Arba'. Yang ketiga Kasyfus Syubhat. Kasyfu Syubhat. Bukan syubhat tapi syubuhat. Jamak dari syubhah. Bahasa Arabnya jamaknya syubuhat. Ya. Sama seperti akhwat, tapi bukan akhwat tapi akhwat ya. Syubuhat. Kemudian yang ke berapa? Nah, lupa nih kalau nomor-nomor itu kalau kelamaan. Yang pertama Thalathatul Usul, yang kedua Al-Qawaidul Arba', yang ketiga Kasyfu Asyubuhat, yang keempat adalah Kitab Tauhid. Kitab At-Tauhid atau syarahnya namanya Fathul Majid. Fathul Majid. Dan kitab ini dikaji juga oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dengan pertemuannya setiap pekan ya. Itu selesainya 10 tahun. 10 tahun. Baru selesai kemarin-kemarin. Ini dikaji 10 tahun dengan pertemuan sekali sepekan. Kalau sekali sebulan ya berarti 40 tahun seperti itu. Kemudian yang kelima Al-Aqidah. Yang 4 kitab awal ini Thalathatul Usul, Al-Qawaidul Arba', Kasyfus Syubhat, kemudian Kitab Tauhid. 4-4-nya ini adalah karya Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi. Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Nah, 4 kitab ini membahas ini. Nomor 2 Tauhidun fil iradati wal qasdi. Jadi untuk memantapkan yang nomor 2 ini butuh 4 kitab. Ini minimal ya. Minimal. Nah, untuk memantapkan nomor 1 dan 2, nah ini. Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan sudah ada syarahnya Ustaz Piranda, itu bagus, beberapa jilid pakai bahasa Indonesia. Itu beberapa jilid. Karena kitabnya kecil, segini. Kitabnya jadi segini. Kitabnya besar, maksudnya isi kandungannya besar. Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan Ibnu Taimiyah nulisnya dari asar sampai maghrib. Dikaji bertahun-tahun. Dulu nulisnya dari asar sampai maghrib sebentar. Kandungannya besar. Kemudian yang kelima, sebenarnya sudah cukup ini 5 kitab ini, cuma ditambahkan satu lagi pembahas kitab namanya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Aqidah At-Tahawiyah. Itu juga banyak syarahnya. Cuman Al-Aqidah Al-Wasithiyah masih
lebih bagus ketimbang al-aqidah at-tahawiyah. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan tauhid. Ya, silakan nanti dicari kitab-kitabnya dan sudah diterjemahkan juga. Tapi ya gitu, harus tetap menuntut ilmu itu di majelis ilmu. Sembari punya kitabnya, kitabnya kemudian. Dan dulu Ustaz Yasin juga bahas kitab ini di Dewan Dakwah Al-Furqan di Keramat itu. Dulu ya, tapi belum selesai kayaknya. Video-video lamanya masih ada. Ya, bahas kitab ini. Nah, kitab ini kitab penting ya. Jadi jantungnya seorang muslim itu ya kitab-kitab tauhid ya. Kalau dia nggak punya tauhid yang benar, ya apa artinya hidup seperti itu? Ya. Nah, kemudian kalau kita kembali ke tema kajian kita, tauhid merupakan sumber keamanan dan sumber petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tauhid sudah selesai ya. Tauhid merupakan sumber keamanan dan sumber petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Mana dia? Quran surat Al-An'am ayat yang ke-82. Quran surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Udah apa? Belum? Tak tulisin kalau belum hafal. Tulisin ya. Ini udah kan? Ini udah belum? Sudah jelas ini? Tak jelas tafsirnya? Apa enggak jelas? Kalau enggak jelas tak ulang. Ada pertanyaan? Tidak ada? Enggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita coba mempelajari tauhid dari dasar sedikit demi sedikit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapati mudah untuk kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada yang salah maka itu dari kesalahan saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.